Baik, terima kasih Ibu Bapak Pimpinan, teman-teman Komisi 10 dan Bapak Erik, Pak Menteri Kemenpora yang baru. Selamat Pak untuk menjalankan tugas yang baru. Harapan kami dari Partai Demokrat semoga dengan Menteri yang baru, maka semangat baru, prestasi baru, dan harapan baru untuk olahraga Indonesia ke depan lebih baik. Yang pertama, Pak Menteri, kami mencermati langkah-langkah yang Pak Menteri ambil adalah langkah-langkah deregulasi besar-besaran ya, dari 191 Permenpora menjadi 20 regulasi. Ini tentu sangat baik sebetulnya untuk menyederhanakan birokrasi. Namun Pak, di sisi lain regulasi juga berfungsi sebagai rambu-rambu akuntabilitas dan transparansi. Pertanyaan kami dari Partai Demokrat, bagaimana Bapak Menpora memastikan bahwa proses penyederhanaan regulasi ini tidak menimbulkan kekosongan hukum atau celah penyalahgunaan, khususnya bagi federasi olahraga dan organisasi kepemudaan. Yang kedua, kami juga melihat Pak Menpora target peningkatan prestasi olahraga sudah diarahkan ke agenda besar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam jangka pendek, konsolidasi atlet untuk SEA Games 2025 sudah menjadi prioritas. Tetapi pembinaan jangka panjang pun kami rasa sama pentingnya. Terkait hal ini, apa strategi konkret Kemenpora untuk memastikan kesinambungan pembinaan olahraga, mulai dari usia dini, kemudian penguatan sport science, kemudian hingga sinergi lintas kementerian, agar target jangka panjang tidak hanya berhenti hanya pada ajang-ajang tertentu. Kemudian Pak Menteri, tadi barusan kami, mungkin tadi Ibu Ketua, mohon kami Demokrat agak sedikit terlambat memasuki ruangan rapat ini karena kami masih menerima persatuan atau perkumpulan Sambo Indonesia, bela diri Sambo Indonesia. Ada 30 atlet Pak, dan mereka semua juara satu ketika mereka mengikuti pertandingan-pertandingan kelas dunia. Cuman yang sangat menyedihkan, ini mereka sekarang sudah mempersiapkan lagi Pak ya, tanggal 3, 4, dan 5 Oktober ini mereka akan mempersiapkan diri untuk World Youth and Junior Sambo Championship di Bogor, di mana kita menjadi tuan rumah dari 34 negara yang akan datang ke Indonesia. Diikuti oleh 400 atlet Pak, di JSI Hall dan JSI Resort Mega Mendung. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu Bapak Ibu dari 34 negara untuk bela diri Sambo ini. Cuman persoalannya yang tadi mereka katakan bahwa mereka sudah beberapa kali ikut bela diri Sambo ini di tingkat kelas dunia. Bahkan tadi ada salah satu putri namanya Desi, saya lupa, dia hadir tadi Pak. Dia mengatakan, dia menceritakan bahwa tahun lalu dia mengikuti bela diri Sambo di Uzbekistan kalau tidak salah. Membawa nama dunia, membawa nama Indonesia. Dia juara 2 umum. Indonesia juara 2 umum kelas dunia. Tetapi yang sangat menyedihkan, dia pergi dengan sendiri, seorang diri, tanpa pelatih, tanpa didampingi oleh siapapun. Tapi dia tetap berangkat, dan di sana dia menang. Semuanya dia lakukan dengan sendiri, bahkan pelipis matanya yang sempat berdarah, itu dia bilang ketika berdarah dia hanya pegang begitu pakai es, karena ternyata di sana juga kurang kurang diperhatikan dia punya kesehatan. Jadi begitu dia menang, pengumuman juara 2 dia langsung pulang Pak ke Indonesia. Jadi dalam perjalanan di pesawat tuh dia pegang matanya tuh berdarah, dia pegang sendiri. Sangat menyedihkan. Kami tadi bilang kok sampai seperti itu. Jadi artinya ada atlet Indonesia yang luar biasa yang sudah mengharumkan nama bangsa. Tapi sangat disayangkan, bela diri Sambo sampai hari ini belum pernah mendapat perhatian pemerintah. Bahkan 1 rupiah pun tidak pernah mereka menikmati. Padahal mereka sudah mengharumkan nama negara. Sudah berapa kali mereka mengharumkan nama negara di kelas dunia loh Pak, Indonesia. Dan akhirnya karena bangsa-bangsa itu melihat kemajuan olahraga Sambo di Indonesia,
Akhirnya mereka tertarik dan saat ini tanggal 3 sampai 4 Oktober ini 34 negara datang ke Indonesia untuk melakukan yang saya katakan tadi itu, ada pertandingan. Nah, ini 34 negara diikuti oleh 400 atlet. Jadi saya mohon Pak, tolong Pak Menteri yang baru, stek penekanan saya Pak, mungkin karena olahraga sambo ini baru kali ya, pasti baru. Tetapi kalau memang olahraga cabur olahraga ini baru, tetapi kalau dia mampu mengharumkan nama Indonesia di kelas dunia, kenapa kita tidak beri perhatian kepada mereka? Jadi catatan saya Pak Menteri, tolong kalau ada cabur-cabur yang baru, atau saya minta Pak Menteri tolong beri catatan khusus kepada cabang-cabang olahraga yang betul-betul sudah pernah memberikan atau mengharumkan nama bangsa di kelas dunia. Tolong itu harus diperhatikan. Khususnya Pak atlet-atletnya, saat ini mereka sedang kuliah Bu pimpinan. Jadi tadi saya langsung, kami dari Partai Demokrat langsung memberikan mereka dengan KIP kuliah dan mereka bersenang sekali. Artinya mereka tidak pernah mendapatkan apa-apa dari negara ini. Artinya mereka tidak minta apa-apa, tapi paling tidak mereka diperhatikan. Jadi tadi kami langsung memberikan KIP kuliah kepada hampir 30 atlet pemenang dan mereka berprestasi sekali. Nah, jadi harapan saya Pak Menteri yang baru, tolong cabur yang baru, walaupun baru tapi sudah mengharumkan nama bangsa, menjadi perhatian Pak. Pelatih-pelatihnya juga harus diperhatikan, walaupun pelatih mereka mungkin pelatihnya tidak masuk dalam timnas, tetapi mampu menciptakan atlet dan mengharumkan nama negara. Saya rasa pelatih-pelatih seperti ini juga harus diperhatikan. Kemudian pendidikan daripada atlet-atlet ini juga harus menjadi perhatian Pak ya. Kemudian terakhir Ibu Pimpinan, di bidang kepemudaan Bapak juga menekankan pembangunan karakter serta peran aktif generasi muda dalam pembangunan nasional. Visi ini sangat baik Pak, namun kerap kali kita sering terjebak pada retorika tanpa indikator yang terukur. Oleh karena itu, bagaimana Kemenpora merumuskan ukuran kinerja yang jelas dan terukur, sehingga dampak kebijakan kepemudaan terhadap partisipasi, kepemimpinan dan pemberdayaan pemuda dapat benar-benar dievaluasi. Saya mohon maaf Ibu Pimpinan, karena tadi saya lupa mengenalkan teman saya yang berdua, Pak Menteri. Saya tidak sendiri, kami Demokrat memang kami seringkali terakhir karena kami paling sedikit. Tapi saya tidak sendiri, ada Pak Sabam Sinaga, yang mungkin nanti Ibu Pimpinan minta Pak Sabam akan memberikan sedikit penekanan, dan ada Mas Bramanto Suyondo yang mungkin tidak hadir hari ini karena ada rapat di tempat lain di Balek mungkin. Baik Ibu Pimpinan, saya rasa dari itu saja dari saya. Saya mohon Pak Sabam mungkin berikan sedikit penekanan Pak Sabam. Terima kasih.